Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 mengenai motion and vibration measurement atau pengukuran gerak dan getaran. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Denar Prambana NIM I0420040, Dewangga Restu Arya Nugroho NIM I0420041, Gema Elwali NIM I0420055, Hensar Akbar Al-Kautsar NIM I0420062, Muhammad Bagus Tri Yulianto NIM I0420077. Oke, memasuki subbab yang pertama yaitu introduction. Nah, gerak. Gerak yaitu perpindahan posisi benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Kemudian getaran. Getaran sendiri yaitu gerakan osilasi atau gerakan bolak-balik suatu benda yang berhubungan dengan gaya. Secara umum, dalam mendesainnya membutuhkan pertimbangan terhadap sifat osilasinya. Kemudian pengukuran parameter gerak dan getaran merupakan hal yang penting dalam banyak aplikasi. Parameter yang diukur biasanya berupa kecepatan, percepatan, atau amplitudo getaran. Parameter ini merupakan parameter yang penting dalam analisa yang mungkin berguna dalam memprediksi kegagalan kelelahan bagian atau mesin tertentu, atau mungkin memainkan peran penting dalam analisis yang digunakan untuk mengurangi getaran struktur atau tingkat kebisingan. Lalu subbab selanjutnya ada two simple vibration instruments, yaitu dua alat getaran sederhana. Next. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi pengukuran getarannya, kita harus mengetahui dulu salah satu dasar dari salah satu benda pengukurannya. Nah, yang pertama ini pengukurannya menggunakan amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah getaran dari hasil respon atau reaksi dari sebuah sistem. Jika sebuah sistem memiliki reaksi amplitudo yang linear, maka rasio getaran input dan outputnya akan konstan dalam jangka input dan amplitudo yang tertentu. Nah, pada suatu sistem atau mesin, getaran yang dihasilkan itu biasanya bervariasi. Namun normalnya ini tergolong kecil. Nah, jika getarannya terlalu besar, maka amplitudo yang dihasilkan, yaitu amplitudo linearnya, melebihi batasan. Nah, hal itu akan mengganggu dan membahayakan kinerja dari sebuah sistem atau mesin yang sedang bekerja tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh salah satu pengukuran dari dua benda yang nantinya digetarkan. Nah, prinsipnya kerja ini dari amplitudo dan juga perpindahan. Nah, besarnya getaran itu dapat dirumuskan dengan S sama dengan A dikali cos omega T. Nah, A-nya itu sendiri adalah amplitudo yang tadi sudah dijelaskan. Nah, menghitung A dengan cara X dikali tan pi per 2. Pi, maksudku derajat dibagi 2 dengan X-nya itu adalah jarak dari tengah terhadap getaran ujung atau getaran maksimal. Nah, pengukuran sederhana ini memiliki batasan terhadap gerakan yang memiliki amplitudo besar. Biasanya pengukuran sederhana ini dapat digunakan untuk amplitudo yang lebih dari 0,8 mm. Sorry, jarak, bukan amplitudo, jarak dari 0,8 mm. Next. Nah, lalu yang mesin kedua ini menggunakan frekuensi dari konsepnya. Sebelum kita masuk ke mesin pengukurannya, kita harus mengetahui apa itu frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah jumlah periode getaran yang terjadi dalam suatu putaran waktu.
Nah, dengan mengetahui frekuensi yang terjadi pada sistem atau mesin, maka gangguan yang terjadi pada suatu sistem dapat diketahui. Nah, pada saat batang atau balok atau beam yang tertempel pada dinding yang bergetar, maka frekuensi naturalnya akan sama dengan frekuensi dinding yang bergetar. Nah, karena hal itu, maka akan terjadi resonansi yang akan tunjukkan pada gambar B. Next. Nah, seperti ini contohnya. Gambar A ini adalah gambar simbol beam yang sedang diam. Nah, yang B itu adalah gambar yang simbol beam yang sedang digerakkan. Nah, maka akan terjadi osilasi atau gerakan bolak-balik. Maka rumus getarannya sama dengan S sama dengan S0 cos omega NT. Nah, omega NT itu adalah frekuensi natural pada batang cantilever yang dapat dicari dengan rumus omega N sama dengan Cn akar dari E dikali I dibagi massa dikali panjangnya pangkat 4. Nah, di sini ada suatu keunikannya, yaitu kita menggunakan modulus Young dan juga inersia. Nah, di mana Cn itu adalah konstanta yang bernilai 11,0 untuk British Standard atau 0,550 untuk satuan standar internasional. Perbedaan alat ini dari alat sebelumnya yaitu jika alat pertama ini menggunakan amplitudo dan juga jarak, sedangkan yang alat kedua ini atau yang sedang ada di slide ini menggunakan frekuensi untuk menghitung jumlah getarannya. Next. Lalu ada pengukuran getaran berdasarkan ISO. Yang pertama ini ada rentang frekuensi. Pengukuran frekuensi harus dilakukan dengan rentang seluasnya sehingga semua spektrum atau frekuensi yang ada yang terjadi pada mesin ini tercakup semua. Rentang frekuensi setiap mesin itu pastinya berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, dalam kata lain, benda yang digunakan untuk mengukur frekuensi juga harus sama atau lebih besar dari frekuensi yang terjadi pada mesin sehingga pengukuran dapat dilakukan. Lalu yang kedua ada besaran getaran. Hasil pengukuran oleh instrumen yang digunakan untuk mengukur getaran harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar, sebagai contoh dengan suhu, kelembapan, dan lainnya. Nah, hal ini perlu diperhatikan adalah transduser getaran yang dipasang dengan baik dan benar, agar tidak memengaruhi getaran-getaran yang lain pada mesin. Next. Lalu yang ketiga ada tingkat getaran. Nilai maksimum besaran yang diukur berdasarkan standar mesin dan juga kondisi operasional. Nah, itu didefinisikan sebagai tingkat getaran. Sebagian besar jenis mesin, tingkatan getarannya ini mencirikan status getaran tersebut yang terjadi pada mesin tersebut. Namun, untuk beberapa jenis mesin, pendekatan ini mungkin tidak sesuai karena tingkat getarannya harus dilihat secara independen di beberapa tempat. Nah, biasanya yang seperti ini tuh harus dilakukan pengukuran berkali-kali dan akhirnya itu ya tidak efisien. Lalu yang keempat ada kuantitas pengukuran. Nah, kuantitas pengukuran ini berdasarkan ISO 10816-1 dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembebanan getaran, yaitu pembebanan getaran yang diukur jika energi signifikannya di bawah batas breakpoint atau Fx. Lalu kecepatan getaran dapat diukur jika energi signifikannya di bawah batas breakpoint lagi atau Fx. Nah, lalu yang ketiga ada percepatan getaran. Percepatan getaran dapat diukur ketika energi signifikannya di atas batasan breakpoint. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Principle of the Seismic Instrument atau prinsip alat seismik. Oke, next. Jadi metode seismik ini merupakan salah satu metode di penerapan ilmu fisika tentang konsep gelombang yang digunakan para ilmuwan geofisika dalam melakukan eksplorasi bahan tambang atau kegiatan lainnya. Pengukuran dengan menggunakan metode seismik ini didasarkan pada pengukuran respon gelombang seismik yang dimasukkan ke dalam tanah, lalu kemudian direfleksikan atau direfraksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas bantuan. Jadi sumber seismik ini umumnya adalah palu godam yang dihantamkan pada plat besi di atas tanah. Benda bermassa besar yang dijatuhkan atau ledakan dinamit. Jadi respon yang tertangkap dari tanah diukur dengan sensor yang disebut geopon yang mengukur pergerakan bumi. Next.
Jadi macam-macam metode seismik. Jadi yang pertama itu ada metode seismik refraksi. Jadi metode ini merupakan metode seismik yang menggunakan prinsip penjalaran gelombang, di mana prinsip ini menggunakan hukum Snellius. Jadi hukum Snellius ini menjelaskan tentang prinsip penjalaran gelombang yang melewati medium yang berbeda-beda, yang berdasarkan perbedaan nilai elastisitas. Jadi itu setiap lapisan nanti memiliki sifat elastisitas yang berbeda-beda. Jadi metode seismik refraksi ini menghitung waktu yang dibutuhkan oleh gelombang yang merambat dari sumber gelombang ke alat deteksi gelombang pada berbagai jarak tertentu. Jadi pada metode ini juga gelombang yang terjadi setelah sinyal pertama diabaikan karena gelombang seismik refraksi merambat paling cepat dibandingkan dengan gelombang lainnya, kecuali pada jarak offset yang relatif dekat, sehingga yang dibutuhkan adalah waktu pertama kali gelombang diterima oleh setiap geopon. Next. Jadi gelombang seismik yang merambat di interior bumi biasa disebut body wave, dan yang merambat di permukaan bumi disebut surface wave. Jadi gelombang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi salah satu yang menjadi pembahasan dalam ini adalah sifat gelombang P dan gelombang S jika dilewatkan pada medium solid dan fluid. Jadi gelombang P ini merupakan gelombang kompresi yang bisa menjalar pada medium padat maupun cair. Jadi sedangkan gelombang S itu memiliki karakteristik bisa menjalar pada medium padat, namun tidak bisa menjalar pada medium fluid. Jadi hal tersebut itu sesuai dengan sifat asal gelombang S, yakni berupa gelombang transversal yang tegak lurus terhadap arah rambat atau bisa dikatakan sama halnya dengan puntir. Jadi pengukuran dengan menggunakan metode seismik ini biasanya menggunakan palu logam, wake drop, dan dinamit sebagai sumber gelombang. Dan sumber gelombang ini diterima oleh geopon yang telah menjalar di bawah permukaan. Jadi banyaknya geopon yang akan terpasang tergantung dengan jenis alat perekam refraksinya. Jadi terdiri dari 1 channel, 3 channel, atau 24 channel. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode seismik refleksi. Jadi nggak jauh beda, sama halnya seperti refraksi. Jadi seismik refleksi juga menggunakan prinsip penjalaran gelombang dalam penerapannya. Jadi metode refleksi membutuhkan sumber energi yang cukup sebagai sumber getaran. Nah, sebagai contoh sumber energinya itu seperti dinamit. Jadi seismik vibrator atau yang biasa disebut dengan vibroseis dan airgun. Jadi hasil dari pengukuran seismik refleksi berupa penampang seismik yang memperlihatkan penampang lapisan di bawah tanah atau di bawah permukaan bumi beserta strukturnya. Jadi sumber energi seismik refleksi menghasilkan getaran yang menjalar di bawah permukaan bumi yang kemudian akan terpantulkan kembali ke atas permukaan melalui bidang reflektor berupa batas lapisan batu. Jadi gelombang yang terpantulkan tersebut direkam dan diterima oleh alat perekam yang terpasang di permukaan. Next. Jadi di dalam penerapannya itu metode refleksi ini memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan metode yang lain. Jadi metode ini dapat menggambarkan kondisi struktur bawah tanah permukaan secara lateral maupun vertikal. Jadi metode ini dapat digunakan dalam studi stratigrafi dan beberapa kenampakan pola pengendapan. Lalu selanjutnya metode ini juga dapat diaplikasikan dalam studi petrofisika. Jadi sehingga dalam mendeteksi keberadaan hidrokarbon akan lebih mudah. Namun keunggulan tersebut juga diimbangi dengan beberapa kelemahan. Jadi kelemahan metode ini mengingat dari survei seismik refleksi umumnya dilakukan dalam skala besar sehingga akan membutuhkan teknologi, biaya, waktu, dan tenaga yang relatif besar juga. Next. Artikel Consideration for Seismic Instruments. Pertimbangan praktis untuk instrumen seismik. Setelah gambar berikut ini, gambar di samping menunjukkan sebuah seismik instrumen yang diilustrasikan menggunakan tegangan pembagi potensiometer untuk merasakan perpindahan relatif antara frame dan massa seismik. Agar memberikan redaman pada sistem, instrumen dapat diisi dengan cairan kental yang berinteraksi terus-menerus dengan bingkai dan massa. Karena massa yang relatif besar dari potensiometer, sistem tersebut memiliki frekuensi alami cenderung rendah, berkisar antara kurang dari 100 Hz.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya transducer akselerasi pada pengukuran akselerasi pada frekuensi berkisar kurang dari separuh frekuensi alami awal. Transducer akselerasi tersebut dapat memiliki berat berkisar lebih dari 500 gram. Strain resistensi listrik yang dibahas berikut ini juga dapat digunakan untuk perangkat perpindahan dalam instrumen seismik. Pertimbangkan skema dalam gambar di samping berikut. Massa seismik dipasang pada balok cantilever. Di setiap sisi balok, gauge strain resistensi dipasang untuk merasakan ketegangan dalam balok yang dihasilkan dari perpindahan getaran massa. Redaman untuk sistem disediakan oleh cairan kental yang mengisi susunan. Output dari gauge strain terhubung ke untuk menunjukkan perpindahan relatif R antara massa dan bingkai susunan. Frekuensi alami dari sistem tersebut cukup rendah dan kira-kira berukuran sebanding dengan yang terdapat pada sistem LVDT. Frekuensi alami yang rendah dihasilkan dari fakta bahwa balok cantilever harus mencukupi besar pada akomodasi pemasangan gauge strain resistensi. Untuk pengukuran frekuensi tinggi, instrumen seismik juga sering menggunakan transducer piezoelektrik. Transducer tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping berikut ini, seperti yang disediakan oleh kelompok kami. Frekuensi alami instrumen tersebut mungkin kurang lebih 100 kHz, dan seluruh instrumen mungkin cukup kecil dan ringan. Berat total 50 gram pada akselerometer piezoelektrik. Tidak jarang perangkat piezoelektrik memiliki output listrik yang agak tinggi, tetapi umumnya tidak cocok untuk pengukuran pada frekuensi di sekitar kurang dari 10 Hz. Electrical impedance, pencocokan antara sirkuit transducer dan readout biasanya merupakan masalah penting yang memerlukan pertimbangan desain yang cermat dan teliti. Instrumen getaran seismik dapat dipengaruhi oleh suhu. Perangkat yang menggunakan sensor variabel resistance displacement akan memerlukan koreksi untuk memperhitungkan perubahan resistensi karena suhu. Peredam instrumen dipengaruhi oleh perubahan viskositas cairan yang mengelilingi massa seismik. Minyak silikon sering digunakan dalam aplikasi tersebut, dan viskositasnya sangat tergantung pada suhu. Tidak jarang minyak tersebut mengalami perubahan viskositas dengan perubahan suhu. Efek viskositas suhu dapat dihilangkan, tentu saja menggunakan perubahan kecil pada cairan dan viskositas dengan suhu yang digunakan. Namun cairan yang memiliki perilaku yang dilakukan ini, yaitu gas, memiliki viskositas rendah, sehingga cairan ini umumnya tidak cocok untuk digunakan sebagai agen peredam dalam instrumen seismik. Salah satu cara untuk mengurangi masalah viskositas suhu yaitu dengan memasang pemanas tahan listrik dalam cairan untuk mempertahankan suhu pada nilai konstan, terlepas dari suhu di sekitarnya. Jelas, pengukuran getaran tidak selalu dilakukan pada peralatan besar. Hal ini sering menarik untuk mengukur getaran pelat tipis atau kecil lainnya, yaitu seperti struktur bermassa rendah. Pembahasan muncul mengenai efek kehadiran getaran
dalam instrumen dalam pengukuran tersebut. Jika massa instrumen tidak kecil dibandingkan dengan massa benda kerja yang akan dipasang, karakteristik getaran dapat diubah secara cukup besar. Dalam kasus seperti itu, interpretasi yang benar dari output instrumen getaran hanya dapat diperoleh dengan analisis di luar lingkup diskusi pembahasan kali ini. Pertama, pengukuran dilakukan dengan instrumen getaran di tempat. Kemudian, massa dipasang pada struktur di sepanjang instrumen tanda pengukuran kedua diambil dalam kondisi yang sama dengan yang pertama. Jika tidak ada perbedaan yang dapat diterima antara dua pengukuran, itu mungkin mengasumsikan bahwa kehadiran vibrometer belum mengubah karakteristik getaran. Jika perbedaan yang cukup besar dalam pengukuran, analisis akan diperlukan untuk menentukan karakteristik vibrasional bebas dalam hal pengukuran eksperimental. Teknik eksperimental sederhana akan memberitahu insinyur mengenai kehadiran instrumen telah mengubah karakteristik getaran pada struktur yang telah diuji. Baik, untuk subbab yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai sound measurement atau pengukuran suara. Suara sendiri yaitu adalah suatu getaran yang merambat atau gangguan yang berupa energi mekanik yang melalui bahan sebagai gelombang. Karakteristik dari suara sendiri sama seperti sifat umum gelombang, yaitu memiliki frekuensi, kemudian panjang gelombang, periode, amplitudo, laju, memiliki arah, dan lain sebagainya. Lanjut untuk kegunaan suara sendiri, yaitu yang pertama untuk komunikasi, kemudian suara juga berguna untuk sebagai informasi dari sifat lingkungan sekeliling. Contoh dari penerapan kegunaan suara sendiri yaitu terdapat pada kapal dan juga kapal selam yang menggunakan sonar. Kemudian pada makhluk hidup ada buaya yang menggunakan frekuensi rendah, frekuensi audio 20 Hz hingga 20.000 kHz. Lanjut. Kemudian tingkat tekanan suara atau disebut juga tingkat kebisingan atau SPL, yaitu pengukuran logaritmik dari rata-rata akar kuadrat RMS, tekanan suara dari suara relatif terhadap nilai referensi. Referensi tekanan suara dalam udara yang paling umum digunakan adalah yaitu P0 sama dengan 20 μ PA. Sedangkan tekanan suara referensi di bawah permukaan air adalah P0 sama dengan 1 μ PA. Rumus dari tingkat kebisingan sendiri yaitu rumus SPL ini yaitu LP sama dengan 10 kali log 10 PRMS pangkat 2 per P0 pangkat 2 sama dengan 20 kali log 10
eh, baik, itu tadi sekian dari kelompok. Semoga dapat menambah pemahaman kita. Yang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.